Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bumi di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai bab 3 di kelas 9 tentang teks cerpen. Mungkin teman-teman sudah sering ya membaca teks cerpen ataupun melihat gitu. Apa itu teks cerpen? Di sini menurut Wikipedia adalah suatu cerita narasi yang berbentuk fiktif, cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya jika dibandingkan dengan teks-teks karya fiksi lain yang mungkin lebih panjang, novel contohnya gitu. Selanjutnya, naratif. Apa sih itu naratif? Naratif itu merupakan teks yang berfokus pada tokoh khusus. Fungsi sosialnya adalah menceritakan kisah atau peristiwa lalu untuk menghibur halayak. Adapun tujuan dan fungsi dari cerpen, yang pertama adalah tujuan. Tujuannya itu mengungkapkan perasaan penulis. Yang kedua adalah sebagai sarana hiburan bagi pembacanya. Yang ketiga adalah memberi nasihat atau teguran kepada pembaca. Selanjutnya adalah fungsi. Fungsi di sini ada 5. Yang pertama, fungsi rekreatif, berasal dari kata rekreasi atau sarana hiburan. Jadi fungsi kita membaca cerpen tersebut yaitu untuk menghibur pembacanya. Yang kedua adalah didaktif. Fungsinya adalah mendidik. Ketiga adalah fungsi estetis atau sebagai seni. Lalu selanjutnya adalah fungsi moralitas, perilaku, norma. Dan yang terakhir adalah fungsinya religius, bisa saja menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Adapun struktur cerpen, di sini ada abstrak, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Abstrak itu merupakan ringkasan awal dari suatu cerpen. Ini boleh ada, boleh tidak ada ya. Bisa saja ini langsung ke orientasi. Orientasi itu biasanya merupakan penentuan peristiwa, terus tokoh-penokohnya seperti apa gitu. Nah, selanjutnya setelah orientasi ada rangkaian peristiwa nih, kisahnya dimulai dari apa, lalu selanjutnya bagaimana. Nah, setelah adanya rangkaian peristiwa, lalu ada komplikasi. Permasalahan itu mulai muncul ke permukaan. Di sini ada pertentangan mungkin antar tokoh gitu. Lalu setelah komplikasi ada resolusi atau penyelesaian, solusi dari suatu permasalahan. Yang terakhir adalah koda atau kesimpulan yang biasanya disisipkan pesan-pesan yang ingin disampaikan penulis dari cerpen tersebut. Sama ini dengan abstrak, koda pun tidak harus selalu ada karena kadang pesan yang ingin disampaikan itu sudah ada tersirat di dalam resolusi. Lalu selanjutnya adalah unsur intrinsik pembangun cerpen apa sih gitu. Yang pertama adalah alur cerita, yaitu jalannya cerita dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Ada tokoh siapa aja nih di dalam cerpen, lalu karakternya itu seperti apa saja. Ini karakternya mungkin pemarah, karakternya ini mungkin sombong, ini karakternya baik gitu. Lalu ada yang namanya latar tempat, latar waktu, latar sosial. Lalu ada sudut pandang, sudah pernah dijelaskan ya sebelumnya di kelas sebelumnya. Lalu ada juga amanat, tema cerita, dan gaya bahasa. Adapun unsur ekstrinsik cerpen, yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Jadi dalam membangun cerpen juga dilihat nih ceritanya itu latar belakangnya, ngambil latar belakang masyarakatnya seperti apa. Lalu latar belakang penulis juga itu mempengaruhi gaya penulisan cerpen seorang penulis tersebut dan nilai yang terkandung di dalam cerpen. Selanjutnya, setelah unsur ekstrinsik yaitu ciri kebahasaan cerpen. Yang pertama di sini menggunakan kata sifat. Yang kedua adanya kata keterangan, baik itu waktu, tempat. Lalu menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Jadi di dalamnya ada percakapan langsung yang biasanya memakai tanda kutip atau tidak langsung yang hanya dalam bentuk penjabaran kalimat gitu. Lalu ada kalimat konotasi, contohnya kan kebakaran, misalkan kita konotasikan sebagai si jago merah dan lain sebagainya. Lalu ada kalimat kata-katanya biasanya tidak terlalu baku dan tidak seformal teks yang biasanya ya untuk cerpen. Dan terakhir ada konjungsi. Konjungsi ini sebagai kata hubung.
Kemudian lalu setelah itu, adapun langkah-langkah menulis cerpen, yang pertama adalah mencari ide atau gagasan. Mau membuat cerpen tentang apa nih gitu. Kalian bisa mencari ide tersebut dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau banyak-banyak membaca atau bahkan mungkin menonton. Yang selanjutnya adalah percaya dengan gaya bahasa sendiri. Setelah punya ide, untuk memulai itu kita harus percaya dulu nih, kita bisa nggak ya gitu untuk membuat cerpen atau suatu teks, itu kita harus percaya diri dulu gitu. Lalu barulah kalau misalkan udah percaya diri, mengawali cerita membuat cerpen. Lalu selanjutnya adalah memadukan peristiwa-peristiwa kunci gitu, inti-inti peristiwa yang ingin kita buat. Selanjutnya adalah menentukan ini endingnya mau seperti apa nih, mau bahagia, apa mungkin mau sedih, atau mungkin mau gantung, nggak tahu bahagia nggak tahu sedih gitu. Lalu selanjutnya mengendapkan cerpen, maksudnya mengendapkan. Biasanya untuk menulis cerpen itu butuh inspirasi ya, jadi bisa didiamkan dulu sebentar, barangkali kita itu tiba-tiba menemukan inspirasi gitu dari mana saja, sehingga nanti selanjutnya adalah menyunting cerpen yang tadi udah diendapkan. Kalau misalkan memang nggak ada tambahan, nggak ada inspirasi lagi, ya udah nggak usah ada yang lainnya gitu. Tapi kalau misalkan ada tambahan, ya di penyuntingan ini bisa ditambahkan atau mungkin bahkan ada yang mau dikurangkan. Yang terakhir, ingat kalau memang teman-teman ingin menjadi penulis, jangan pernah berhenti menulis, selalu mencoba dan terus mencoba. Nah, di sini bagaimana sih cara-cara membangun karakter tokoh? Kalau misalkan kita mau membuat cerpen itu menarik, karakter tokohnya itu harus kuat. Yang pertama dengan cara ucapan-ucapan tokoh. Biasanya ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh tokoh itu menggambarkan yaitu tokoh yang seperti apa, entah tokoh yang dermawan, entah tokoh yang sombong, mungkin tokoh yang pemarah. Lalu pemberian nama, kadang di dalam cerpen juga secara tidak langsung namanya itu bisa langsung kepada karakternya, misalkan si pemarah lah atau si sombong atau apa gitu, itu bisa langsung nama-namanya itu kayak gitu, atau bahkan nama-nama yang memang bisa mengacu langsung kepada karakternya. Yang ketiga adalah deskripsi yang disampaikan penulis, bisa dengan dijelaskan juga nih dalam cerpennya. Dia bernama Adi. Adi ini merupakan anak seorang kepala desa yang memiliki perangai buruk. Contohnya adalah bla 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 bla, seperti itu ya. Lalu bisa juga dengan pendapat tokoh-tokoh lain atau berdasarkan dari percakapan tokoh-tokoh lain di situ. Dan terakhir adalah sikap atau reaksi tokoh terhadap kejadian tertentu. Cara dia menyikapi suatu peristiwa dalam cerpen itu bisa menggambarkan bagaimana sih tokoh tersebut itu karakternya gitu. Nah, mungkin segini ya untuk materi teks cerpen kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Mananjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.